Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Maka yang pertama, habis dipasang benar Ether 1 ke internet, Ether 2 ke klien, ke komputer Anda buka aplikasinya, toolsnya, programnya, buka dulu. Pastikan di netburn. Biasanya siswa itu nggak fokus ya, atau nggak teliti. Dia ngekliknya di sini. Nggak tahu kenapa dia ngeklik di sini. Pak, tampilannya kok beda sama teman saya, Pak? Kok nggak muncul, Pak ya? Kok nggak ada tombol refresh-nya? Sampean klik salah. Simpul dia, Pak. Niki loh, netburn. Oh, tak pikir podo ae, Pak. Mboten. Oke, kasih tahu sampean, soalnya ada kejadian seperti ini ya. Dia menganggapnya, Pak, ini winbox-nya rusak lah, Pak. Oh, enggak rusak. Wongnya sih rusak, enggak paham maksudnya gitu ya. Masuk ke netburn, ini saya refresh, atau tombol refresh ya. Di refresh, pastikan muncul. Kalau nggak muncul, sampean cari solusinya. Kenapa nggak muncul? Biasanya, Mas, kalau nggak muncul, satu, LAN card VirtualBox-nya aktif. Nomor dua, memang belum dipasang kabelnya. Gitu. Oh iya lali Pak, belum tak cepno Pak, atau lali Pak keliru ngecepno biasanya ini. Oh iya lali Pak, belum muruk biasanya gitu. Bu toko kali, bu gak paham, gak ngerti lah. Kalau waktunya ujian, pengawasnya, gurunya, pengujinya nggak boleh bantu. Gitu ya. Kalau waktunya pelajaran kayak seperti ini, monggo saya tanya, Pak ini kok betul muncul Pak? Ah, boleh. Saya panggil saya datang. Kalau waktunya pelajaran, waktunya praktikum. Tapi kalau waktunya ujian, sepurane. Ya wis dhewe-dhewe lah mikir ya. Termasuk terbeso tinggi. Paling gurunya bilang gini. Misalnya Anda bilang, "Pak, enggak muncul." Ya wis Mas, sama ganti router ya, Mas. Sama ganti router ya. Masalahnya kalau orangnya enggak paham, balik meneh masalah yang kok ngono gitu. Semoga aja minimal 3K1 paham ya. Amin. Amin. Ini diklik kalau 000 terus identitasnya mikrotik, kemungkinan besar sudah di reset. Gitu ya. Ini diklik username-nya admin, nggak pakai password, udah di reset lah. Ini asumsi saya sudah di reset lah. Enter boleh, connect boleh. Beres. Kalau muncul seperti ini, sementara sampai cancel dulu, sampai escape dulu. Escape. Maka yang pertama, setting hostname Pak. Oke. Sistem, identity, admin. Ingat kita nurut soal. Jadi kalau ujian nurut soalnya. Dia bukan nurut teman, nurut soalnya. Kita lihat soalnya lah. Di atas sendiri ini sudah ada. Bentar. Ini ya, saya besarin dulu sebentar. Ya, benar. Ini router kita. Ether 1 ke internet sudah Pak. Ether 2 ke Minisable. Nanti kalau disambung ya, kalau disambung. Tadi kan tak bilang saran saya kalau mau nyeting situ-situ DC, router DC, switch DC gitu. Mana dulu Pak yang saya setting, terserah sampean. Baru terisi, maksudnya dulu terserah sampean. Yang penting situ-situnya tinggi. Nek mari kabeh baru sambung. Ini. Klik ini. Reset router Anda. Sampun Pak, pun perlu reset Pak. Boleh. Berikan password 1. Kita kasih password dulu lah. Cara kasih saya samakan dengan inilah. Enter dulu ya. Kita kasih password. Passwordnya gini. Masuk ke new terminal. Ya, cara kasih password macam-macam ya. Umumnya dari sini umumnya. Sistem, user, admin double klik, ada password. Kasih password di sini umumnya, ya. Atau cara lain gini, Mas. Masuk ke new terminal, Pak minta password, Pak. Ya, minta password. Anda ketik angka 1. Kan mintanya soal angka 1. Ini loh ya, angka 1 kan mintanya soal ya. Iya. 1 enter. 1 enter. Sudah ada passwordnya ini, gitu. Kita buktikan sekarang. Ini saya tutup, saya disconnect. Oke, kita klik di sini. Awalnya kan admin kosong awalnya. Ya. Kalau nggak ada kasih angka 1, nggak ada kasih password, maka hasilnya seperti ini. Ya, soalnya tadi sudah dikasih password 1. Oke. Kalau sudah, sekarang langkah berikutnya. Konfigurasi hostname dengan format admin nama siswa. Sistem, identity, sistem, identity, admin, iya. Sesuaikan dengan nama Anda masing-masing, nama panggilan aja. Apply, oke. Cirinya berhasil, pertama dilihat di title bar-nya, judulnya, di atas sendiri. Di sini itu ada namanya admin, nama Anda siapa. Yang kedua bisa dilihat dari new terminal. Muncul admin, itu username Anda. Tadi Anda login pakai admin.
@ermin nama Anda itu hostname-nya, identitas router Anda. Cara melihat yang kedua. Cara melihat yang ketiga, caranya Anda bisa disconnect dulu, Anda tutup dulu, disconnect lah. Session, disconnect. Anda lihat di identity-nya ini. Ermin nama Anda. Ya, beres. Dari sini ada pertanyaan? Beres. Saya masuk lagi. Pak, kenapa yang diklik kok Mac, Pak? Kok nggak IP? Soalnya komputer saya belum ada IP-nya. Oke, kalau ingat-ingat, kalau di komputer Anda belum ada IP-nya, ternyata IP ini, Pak. Tolong Anda kliknya yang Mac-nya ini. Kalau belum ada IP-nya. Kecuali ada IP-nya, ketik IP. Loh, Pak, kok diklik Mac-nya? Soalnya di komputer saya, di laptop saya, LAN card-nya belum ada IP-nya. Diklik admin, password-nya 1, connect. Bisa masuk. Langkah berikutnya, berikan komen pada interface yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Oke, dikasih komen. Caranya gini, masuk interface, klik enter 1, klik kanan, komen atau Ctrl M, ya. Kasih nama ke internet. Gak usah ke, gak apa-apa, langsung internet gitu aja gak apa-apa. Internet, enter. Enter 2 ke switch. Ke switch ya. Ke switch ya. Soalnya kan ini kan mintanya ke switch. Ke switch ya, Ether 2 terkoneksi ke Ether 1 switch nantinya loh. Ya, oke. Ke switch, oke. Kalau sudah, sekarang langkah berikutnya kita lihat soal lagi. Buatlah interface VLAN. Nah, ingat-ingat ini nanti kan Anda VLAN belum. Cara membuat VLAN ada 3 langkah. Di router ada 3 langkah. Yang pertama, Anda membuat interface-nya dulu. Cara membuatnya gini, Mas. Ingat-ingat, dilihat lagi videonya ini nanti. Kalau nggak paham silakan tanya. Klik interface, dilihat di sini. Belum ada VLAN-nya di sini ya. Belum ada VLAN-nya. Cara membuat interface VLAN itu ada macam-macam caranya. Yang pertama melalui menu interface. Klik tanda plusnya ini, diklik. Nanti muncul pilihan seperti ini, Mas. Anda pilih sesuai dengan permintaan soal. Pak, soalnya minta buat interface VLAN. Anda pilih VLAN. Soalnya mintanya membuat interface VLAN. Klik VLAN. Name-nya sesuaikan dengan permintaan. Anda lihat di soal lagi. VLAN name, VLAN AP sama VLAN server. VLAN AP, VLAN ID-nya adalah 10. VLAN server, VLAN ID-nya 20. Apakah besok kalau ujianku mesti ID-nya 10, Pak? Nggak mesti. Menyesuaikan soalnya aja. VLAN AP 10, VLAN server 20. Kita lihat lagi di sini. VLAN-nya kita kasih nama VLAN min AP. Gitu. Namanya terserah, huruf besar kecil nggak pengaruh. VLAN min AP, ID-nya yang di bawah ini, VLAN ID. Ya, 10. Interface-nya Ether 2. Soalnya di sini permintaannya gini, Mas. Buatlah interface VLAN pada interface Ether 2. Berarti VLAN-nya nanti masuk keluarnya melalui interface Ether 2. Ya, berarti di Ether 2 nanti ada sub interface lagi, ada menu interface lagi. Pilih Ether 2. Klik apply, kasih komen, kasih keterangan. VLAN AP. Enter. Udah jadi nih VLAN AP. Sekarang tinggal VLAN yang server. Tinggal di copy nih. Copy. Namanya diganti VLAN min server. ID-nya diganti. Awalnya 10 jadi 20. Ether 2-nya biarin. Biarin Ether 2-nya kan soalnya minta Ether 2. Klik apply, komennya diganti. Bukan AP tapi server. Oke. Ini. Di bawahnya Ether 2 itu ada VLAN AP sama VLAN server. Melihat VLAN selain dari menu interface, Anda juga bisa melihat dari menu VLAN. Ada tab VLAN ini. Ini VLAN. Atau interface ini. Ingat ya, namanya V itu virtual ya. Berarti dia nggak ada, penampakannya nggak ada. Jadi di hardware-nya nggak ada, interface-nya nggak ada. Dia secara virtual, dia. Ingat-ingat. Dari sini ada pertanyaan? Pak, tadi katanya kalau membuat VLAN ada 3 langkah, Pak. Yang pertama apa, Pak? Membuat interface VLAN. Sudah, Pak. Yang kedua apa, Pak? Memberikan IP ke VLAN tadi. Kalau Anda sudah membuat interface-nya, dikasih IP VLAN-nya. Cara memberikan IP sama dengan memberikan IP di Ether 1 dan seterusnya. Caranya seperti ini. Klik IP addresses. Ya. Klik IP addresses. Ini adalah langkah-langkah untuk memberikan IP ke interface VLAN. Ya. Klik di sini masih kosong. Sekarang kita kasih interface.
VLAN-nya kita cek dulu, IP-nya berapa. IP-nya kalau VLAN AP, IP-nya adalah 172.10.10 itu VLAN ID-nya. Nomor PC Anda berapa? Di komputer Anda itu ada stiker, itu ada nomor PC-nya, sesuaikan gitu ya. Oke, sekarang saya buat klik 172.10 titik nomor PC ya. Nomor PC-nya sama bisa melihatnya di gini caranya. IP di HCP client, cara melihatnya ya. IP di HCP client, klik add ya, klik add Ether 1. Anda klik apply. Pastikan di sini statusnya bound. Pastikan statusnya bound. Kalau bound berarti dia dapat IP dari router utama. Klik OK. Pak, kenapa kok pilih Ether 1? Soalnya yang nyambung internet adalah Ether 1. Oke, ini ya. Saya nyambung ke PC24. PC24 berarti 10 kelas ini sama semua. 10 titik nomor PC Anda titik sekian gitu ya. Berarti saya adalah PC24. Oke, sekarang saya tutup 10.24.1 slash berapa, kita lihat soalnya 27. Oke. Ini tuh siapa, Pak? Ini untuk IP VLAN AP. Kita pilih di sini Mas, interface VLAN AP. Untuk networknya otomatis ketika Anda klik apply, maka otomatis muncul networknya. Kalau sudah di apply, baru Anda klik comment. Ingat, sebelum Anda ngasih comment, klik apply dulu baru comment. Kasih nama VLAN min AP. Enter. Kalau sudah kita lihat di sini, kita geser gini. Sudah jadi VLAN AP. Ether 1 sudah ada IP-nya tadi di HCP client. Terus VLAN AP sudah ada IP-nya, kita isi manual. Kalau yang Ether 1 kita minta. Di HCP client itu minta. Sekarang yang VLAN server, Pak. Oke. VLAN server caranya sama. Ini tinggal di copy. Filenya ini di copy. Ini ada menu copy. Yang 10 ini diganti 20. Yang 10 diganti 20. Udah. VLAN AP diganti VLAN server. Loh, ini kok 10, Pak? Bentar. Otomatis nanti Anda klik apply, nanti dia menyesuaikan. Menyesuaikan nanti. Klik comment. Slashnya berubah, slashnya sebentar. Slashnya adalah 25. Ya, menyesuaikan ya. Kita lihat di sini. Slashnya adalah 25. Sesuaikan. Komennya, ID-nya, IP-nya sesuaikan dengan soal. Klik apply dulu, maka berubah menjadi 25. Klik comment, VLAN server. Oke. Apply, oke. Apply, oke. Sudah jadi. Interface Ether 1 ke internet sudah dapat IP. VLAN AP sudah dapat IP. VLAN server sudah ada IP-nya. Ya, beres. Dari sini ada pertanyaan? Oke. VLAN tadi ada 3, Pak. Yang pertama, membuat interface VLAN. Sudah, Pak. Oke. Yang kedua, interface-nya tadi Anda kasih IP. Sudah, Pak. Yang ketiga, interface-nya tadi Anda buat di HCP. Anda kasih di HCP lah ya. Caranya ini saya tutup dulu. Seperti biasanya, klik IP di HCP server. Di HCP buat siapa, Pak? Buat VLAN. Supaya nanti kalau ada perangkat klien, boiku AP, boiku laptop, boiku PC, ketika nancap ke VLAN, dia dapat IP. Supaya dapat IP otomatis, maka kita setting, kita aktifkan di HCP server. Gitu ya. Kita pilih di HCP server, kan masih kosong nih. Kita membuat 2 di HCP. Ingat, seringkali kejadian bahwa Ether 1 dibuat di HCP itu salah. Ada beberapa teman Anda, itu Ether 1 yang nyambung internet dibuat di HCP. Salah. Ether 1 itu di HCP client. Ini loh, IP di HCP client. Cukup di sini aja Ether 1 itu. Kalau di HCP server itu yang mengarah ke klien. Yang mengarah ke klien, bukan mengarah ke internet. Nanti kita lihat lah. Klik DHCP setup, Anda pilih VLAN. Jangan Ether 1. Pilih VLAN AP. Mana dulu, Pak? AP dulu apa server dulu? Terserah sampean. Yang penting dua-duanya Anda kasih DHCP. Anda aktifkan DHCP-nya. AP, next. Ketika ada address to give out, Anda sesuaikan dengan soal. Ini adalah kumpulan atau ring IP yang rencananya mau disewakan, mau dibagikan ke klien yang request. Yang disewakan. Kita lihat soalnya, Mas. Ini saya scroll ke bawah.
Kalau VLAN AP itu IP yang dibagikan itu mulai 2 sampai 26. Kalau HP, kalau soal ini, mohon maaf, kalau besok apakah seperti ini, Pak? Ya enggak lah. Ya lihat soalnya besok lah. 2 sampai 26. Kita ganti ini 2, Pak, udah benar belakangnya bukan 30, Pak, tapi 26 ya. Klik next, next, next. Pastikan pesannya setup has complete successfully. Beres. Ini yang AP, Pak. Yang VLAN server, iya, sabar. Sekarang VLAN server. Klik di DHCP setup, VLAN server dipilih, interface-nya dipilih, klik next, next, next. Sini berhenti dulu. Kita lihat soalnya lagi. Mulai dari 11 sampai 100. Mulai dari 11 sampai 100. Yes. Klik next, next, next. Beres. Dari sini ada pertanyaan? Beres. Oke, sekarang saya aktifkan romonnya. Semua siswa nanti ketika ngerjakan habis di reset, langkah pertama selain ngasih nama routernya, romonnya tolong diaktifkan. Cara mengaktifkannya gini. Tools Romon. Nanti muncul penampakan seperti ini. Enable-nya diaktifkan, enable-nya di checklist, dicentang. ID-nya diklik, nanti muncul seperti ini. Yang Anda edit, yang Anda isi, yang Anda rubah cukup belakangnya aja. Anda rubah sesuai dengan permintaan soalnya. Ingat, kembali lagi, sesuai dengan permintaan soalnya. Enable yes, Pak, sudah. ID-nya nomor PC. Ya. Kalau saya 24, ganti di sini. Ya, nanti dilihat lah. Secretnya, kesepakatan soal adalah 1, 2, 3. Secret itu kata sandi atau password. Sama semua. Klik ini, diisi sesuai dengan permintaan soal. 1, 2, 3. Klik apply. Gitu. Klik OK. Romonya udah beres. Langkah berikutnya, kita cek konfigurasi DNS router Anda menjadi allow remote request. Caranya seperti ini. Klik IP, DNS. Di sini ada pilihan allow remote request. Di checklist dicentang. Klik apply, OK, beres. Langkah berikutnya, konfigurasi internet gateway pada router Anda. Klik IP, firewall, NAT, masih kosong ya, NAT. Klik add tanda plus, diklik general, ingat-ingat general, chain-nya SRC NAT. Out interface Anda pilih interface yang mengarah ke internet. Kalau di soal ini, Ether 1. Nggak mesti Ether 1, sesuaikan dengan soalnya. Kalau di soal ini, Ether 1. Tab yang disetting cuma 2, general sama action. Kalau di NAT, ya. Generalnya yang diisi cuma 2, chain sama out interface. Actionnya diisi mas. Klik apply. Ketika udah muncul, klik comment. Kasih keterangan internet gateway. Enter. Klik apply, OK. Dari sini ada pertanyaan? Gampang ya, okay. Lanjut. Konfigurasi SNTP client, NTP client, SNTP client sama aja. SNTP Simple Network Time Protocol. Portnya berapa, Pak? Portnya adalah untuk NTP 1, 2, 3 portnya. Cara settingnya gimana, Pak? Kalau di router mikrotik. Ini saya tutup dulu. Klik IP. Sorry, bukan IP, Pak. Sistem. Klik sistem. Tapi SNTP. Klik sistem SNTP. Klik. Nyeting ini tadi, kalau Anda paham, plus ngerti kalau trouble-nya ini, solusinya ini, trouble-nya, error-nya ini, solusinya ini. Nggak sampai jam 3 sore. Selesai gitu. Cuma nggak banyak seperti itu ya. Nah, diaktifkan, SNTP-nya diaktifkan. Klik. Primary NTP-nya, Pak, saya kemarin pakai domain, nggak mau, Pak, yang 0.id.pul, nggak mau, Pak. Diketik manual. Itu ya. Caranya, Pak. Contoh, kalau misalkan router saya, tak coba dulu ya, router saya ini mau apa enggak. Sampai kalau mau tahu SNTP dari internet, ketik aja di Google ya, ketik NTP Indonesia gitu aja, muncul. NTP Indonesia. Loh, Pak, kenapa ini kok nggak diketik, nggak buka Chrome, Pak? Dicoba, Pak. Masalahnya, komputer saya belum connect internet. Ini kan gambarnya seperti ini. Pak, komputer Anda kan nyambung do Ether 2. Iya, tapi Ether 2-nya nggak ada IP-nya, makanya nggak bisa. Ya.
Bisa ketik langsung aja di sini. 0. Huruf kecil Pak, 0.id.pool.ntp.org. Ini di copy Mas, di blok thread, klik kanan copy, klik kanan salin atau Ctrl C. Ini di blok paste, Ctrl V. Ngarepe diganti 0 diganti 1. Yes. Kalau sudah diklik play, cirinya berhasil di sini nanti. Ini belum tak klik play ya. Di sini nanti muncul IP-nya, muncul angkanya, diklik. Kalau Anda ngalami seperti ini, nggak mau, solusi yang kedua, cara yang kedua, ini ditutup. Oke. Buka new terminal, ini di ping. Ping spasi. Tadi kan di copy ya, klik kanan paste. Yang ini tadi loh. Enter, muncul IP. Ini berhentikan dulu pakai CTRL sama C. CTRL sebelah kiri, CTRL C. Yang ini tadi diganti 1 kan gini tadi ya. Enter. Ctrl C. Saya butuh IP-nya. Nah, Anda bisa ngeping seperti ini, Mas. Tolong diingat, Anda bisa ngeping, router Anda bisa replay seperti ini kalau router Anda berhasil connect internet. Yang di HCP klien tadi loh. Kalau mohon maaf, kalau router Anda nggak berhasil connect internet sepurane. Pak, kalau di ping nggak replay Pak ya. Mungkin router Anda nggak connect internet gitu aja. Guys ya. Ini saya copy Mas. Blok. Zero. Klik kanan copy, tempelin sini. Jangan sampai kelebihan spasi. Ini kelebihan spasi. Biasanya Anda nggak sampai paham ini, nggak teliti lah. Ini kelebihan spasi. Ngarepe Pak, pinter. Ngarepe kelebihan spasi. Ini sore meneh Pak, ya sik ta. Di blok. Klik kanan copy, template lagi ini Pak, ya. Klik kanan paste. IP ini siji loh ya, IP ini beda ya IP ini. Kalau sudah klik apply, nanti di sini muncul. Berarti kalau Anda pakai domain nggak mau, bukan berarti routernya rusak. Wah, routernya palsu, rusak, bajakan KW, bukan gitu ya. Caranya macam-macam, ya. Pokoknya sampai kudu tenang, garepe kudu tenang. Gak usah gopo kabeh. Kalau sudah selesai, klik OK. Sekarang kita tampilkan jamnya. Caranya di atas ini, diklik kanan, add time. Jamnya harus sesuai. Klik kanan, date, tanggalnya harus sesuai. Beres. Kalau kita lihat jamnya, sistem clock, jamnya udah sesuai. Asia Jakarta udah sesuai. Langkah berikutnya, konfigurasi DHCP server sudah selesai. Untuk VLAN ya, sudah selesai. Berikutnya, konfigurasi firewall untuk blokir situs di bawah ini menggunakan layer 7, ya, di blok, ya. Sekarang, ini nanti aja lah. Sekarang ini 14, konfigurasi hotspot server. Cara setting hotspot server seperti ini, perhatikan. Klik IP, bukan klik IP. Bentar. Langkah yang pertama, klik interface. Di bawah sini ada WLAN. Ya, klik interface di bawah sini ada WLAN, Anda aktifkan, Anda pilih dulu, Anda centangnya ini ada klik, Anda pilih, Anda klik centang ini. Cara mengaktifkannya. Atau gini, WLAN-nya dipilih, diklik, klik kanan, enable. Terserah Anda. Cara mengaktifkannya macam-macam ya. Atau dari sini, ini saya tutup dulu. Klik wireless. Nah, ini diklik. Ini kan masih abu-abu ya, masih disable ya. Ini diklik, checklistnya di checklist. Checklistnya dicentang. Nah, ini sudah aktif. Nanti kalau sudah aktif, LED-nya nyala. Gitu ya, lampunya nyala. Kalau sudah, sekarang ini Anda double klik. WLAN-nya di double klik, masuk ke tab wireless. Oke. Station ini Mas, Mbak, diganti dengan AP bridge supaya dia memancarkan sinyal, gitu ya. AP bridge, ingat-ingat ini adalah cara mengenable dan menyeting WLAN di router Anda. Klik AP bridge, band-nya diganti menjadi BGN. Band-nya diganti menjadi BGN, channel-nya dibiarin aja 20 MHz. Frekuensinya dibiarin aja seperti ini, 2412. SSID-nya diganti. SSID-nya diganti. Nanti di soal berikutnya, ketika ujian besok, kemungkinan nanti channelnya setiap siswa beda-beda nanti ya. Sementara ini disamakan aja 2412 sementara ini ya. 2412 itu channel 1 ya. SSID-nya dikasih nama sesuai dengan permintaan soalnya. Di soalnya itu kan mintanya seperti ini. Bentar.
Ini kan hotspot nama siswa gitu. Tapi ini kan di WiFi router ya. Di di TP-Link, TLWR840N. Berhubung hari ini kita nggak pakai TP-Link, nggak pakai WiFi TP-Link, sementara kita pakai WLAN yang ada di router kita. Namanya ini hotspot nama Anda. Kita kasih nama di sini di SSID. SSID itu nama jaringannya. SSID itu singkatan, kepanjangannya adalah Service Set Identifier. Service Set Identifier. Kalau kita bilangnya gini, Mas, WiFi ini jenengi apa? Ayo sini kan, Mas, SSID-nya apa gitu ya. Kita kasih nama di sini hotspot. Ya, ini contoh aja. Nanti sesuaikan nama Anda. Yang bawah ini biarin, nggak usah disetting yang bawah. Kalau sudah klik apply, ya, klik apply, klik OK. Sekarang kita lihat. Misalkan saya cek pakai WiFi yang ada di laptop saya, muncul nggak hotspot IKEA tadi? Kita cek. Kita lihat di sini hotspot IKEA. Gitu. Kalau sudah, Pak, ini WLAN-nya sudah aktif, Pak. Oke, langkah berikutnya, WLAN-nya sudah aktif, Pak, sudah setting, Pak, band-nya sekian, frekuensi sekian, SSID-nya sekian. Langkah berikutnya, WLAN-nya tolong dikasih IP. WiFi-nya tolong dikasih IP. Selain WLAN-nya dikasih IP, Ether 1 tadi dikasih IP, WLAN-nya dikasih IP. Caranya gini, klik IP, address tetap kalau mau ngasih IP, lokasinya, tempatnya, menunya ya di sini. IP address. Pak, di sini belum ada WLAN 1, Pak. Iya, makanya kita setting sekarang IP-nya. IP-nya kita lihat di sini. IP-nya kalau di sini, IP-nya kan ikut sama VLAN. Kalau kita lihat di sini loh, IP-nya loh. Bentar. Nah, ini kan ikut Ether 2, VLAN 2 kan ini IP-nya. Berhubung kita nggak pakai TP-Link hari ini, maka sementara IP-nya kita buat dulu. Itu. Sementara. Caranya gini, perhatikan. Klik add. Misalkan IP-nya kita buat, misalkan IP private kelas A, misalkan 10.10. Bukan 10 nanti kembar sama komputer sampean. Misalkan 10. Absen sampean, misalkan absen saya misalkan 70, misalkan 70.70.1, misalkan sesuaikan dengan absen sampean ya, 10.absen.absen.1 ya, terus /24 misalkan. Kalau sudah, ini buat siapa, Pak? Buat WLAN, dipilih Mas di sini, buat WLAN ya. Buat WLAN. Pak, WLAN-nya belum ada namanya, Pak. Ini kan ada namanya, Pak. Oke. Kalau WLAN-nya belum ada namanya, nanti kita kasih nama. Kasih namanya di mana, Pak? Di interface gitu ya. Oke, saya kasih nama dulu lah supaya tahu. Klik menu interface, WLAN-nya ini Anda klik kanan, komen. Misalkan WLAN 1 itu aja atau hotspot lah. Hotspot. Nah, gitu aja lah namanya hotspot ya. Oke. Masuk sini lagi, klik add 10.absen sampean, .1/24. Untuk siapa, Pak? Untuk WLAN 1. Klik apply, kasih komentar IP hotspot atau IP WLAN 1 lah. WLAN atau hotspot itu aja lah. Hotspot. Oke, ini hotspot. Di VLAN HP, VLAN server. Kalau sudah seperti ini, kita buat DHCP. DHCP-nya nanti otomatis ya, DHCP-nya otomatis. Kita nggak usah buat IP, DHCP server nggak usah. Nanti otomatis. Ketika kita membuat hotspot, caranya gini. IP hotspot. Ingat ya, WLAN-nya diaktifkan dulu. Disetting dulu WLAN-nya, SSID-nya apa, band-nya berapa, modenya apa. Anda cek, oh tampil, Pak. Yang kedua, kasih IP WLAN-nya. Yang ketiga, WLAN-nya Anda buat DHCP. DHCP-nya dari mana, Pak? DHCP-nya ingat, DHCP untuk WLAN, untuk hotspot, bukan dari sini ya. Bukan dari DHCP server, tapi dari IP hotspot. Klik. Anda klik hotspot setup. Anda pilih di sini WLAN 1. Ingat ya, klik hotspot setup WLAN 1. WLAN 1, Pak IKEA, WLAN 1. Klik next. Pastikan ini IP-nya WLAN 1 Anda tadi. Ini kan udah bener ya, 10 absen.1 ya. Mas query. Berarti ketika siswa sudah connect ke hotspot, dia sudah tahu login-nya, username password-nya sudah tahu. Maka dia otomatis dia connect internet. Kalau sudah berhasil login.
dia udah masukkan vouchernya misalkan, atau dia udah masukkan username passwordnya, baru dia bisa internetan, bisa browsing. Kalau belum tahu username passwordnya atau vouchernya salah atau username passwordnya salah, nggak bisa ya. Klik next. Ini adalah IP yang mau dibagikan ke klien yang connect ke hotspot sampean gitu ya. Anggap aja seperti inilah ya, mulai dari 2 sampai 254 misalkan. Kita klik next. Sertifikatnya Anda pilih 0, diingat-ingat. Next. SMTP itu Simple Mail Transfer Protocol, Anda pilih 000, nggak usah disetting, biarkan 0.0.0.0. Klik next. DNS servernya biarin aja seperti ini, nggak usah disetting DNS servernya. Klik next. DNS name-nya baru diketik nama Anda. Hotspot titik, ingat wajib ada titiknya, titik nama Anda, Ihya misalkan. Huruf kecil aja nggak apa-apa ya. Ingat wajib ada titiknya. Berarti Anda nanti, Pak, kok nggak muncul halaman login, Pak ya? Mungkin Anda ketika ngasih nama DNS-nya, lupa belum dikasih titik. Wajib kasih titik. Klik next. Usernya kasih nama Anda, Ihya. Passwordnya 1, 2, 3. Aja ya. Kalau passwordnya ingin di-hidden, cara gini, setting hide gitu. Nanti kalau mau di-hidden ya. Oke. Passwordnya 1, 2, 3. Klik next. Pastikan ada pesan setup has complete successfully. Kalau sudah, klik OK. Ingat ya, Anda kalau sudah selesai, Anda klik server. Ya. User Ihya passwordnya 123 itu hanya bisa digunakan oleh satu perangkat saja. Ngelihatnya di mana, Pak? Ngelihatnya di sini, di user profile. Di sini ada namanya Mas, share user ya. Kan cuma satu. Berarti kalau ada perangkat lebih dari satu menggunakan username yang itu tadi yang sama, nggak bisa. Misalkan Anda buat username Anda misalkan Ihya, passwordnya 1. Tapi Anda ingin menggunakan lebih dari satu perangkat, maka di sini Mas, di user profile ini Anda double klik di defaultnya ini loh ya. Double klik, Anda tambahin di sini berapa? 10 misalkan. Maka nanti username passwordnya bisa digunakan lebih dari satu perangkat. Kalau Anda pinginnya seperti itu. Tapi kalau Anda inginnya, Pak, username passwordnya hanya bisa digunakan hanya satu perangkat, Pak, maka di sini biarkan 1. Oke ya, ini contoh lah. Kita biarkan 1 lah. Klik apply, oke. Langkah berikutnya, kita masukkan login page-nya. Sebelum kita masukkan login page-nya, kita lihat di sini di file. Ini kan kosong ya, kosong di sini. Kita coba hotspotnya dulu ya. Pakai laptop saya. Kita masuk ke hotspot Ihya. Cirinya berhasil adalah 1, wifi-nya muncul, akses point-nya, pemancarnya muncul namanya. Seperti ini ya. Kita klik connect. Anda pilih automatic boleh, langsung connect boleh. Contoh lah, saya pilih yang connect aja lah, connect. Ciri berhasil yang kedua, kita diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, seperti ini. Ini defaultnya. Ya. Ini defaultnya, ini namanya hotspot ya. Fitur yang ada di Mikrotik, Anda nggak bisa browsing sebelum Anda login. Beres ya. Loginnya, username-nya Ihya, passwordnya 123. Sebelum saya klik connect, maka kalau kita lihat di Mikrotik sini, di IP hotspot, di host, ini ada 2 klien yang connect, ya, 2 klien yang connect. Cirinya berhasil connect, masuk ke yang aktif. Kalau di sini masih kosong, berarti belum ada user yang berhasil login. Dia hanya connect, tapi belum berhasil login. Sekarang saya coba login, connect. Nah, ini login, ya. Nggak usah tak simpan lah, jangan pernah disimpan. Ini berhasil login. Kita lihat di sini, di aktif, sudah berhasil. Kalau saya logout, klik here, ya. Klik here di sini, muat ulang, coba ya. Oh, ini halaman loginnya ini ya. Sekarang saya coba lagi, tutup. Saya buka dari sini aja lah. Diketik gini, kalau halaman loginnya bermasalah, Anda ketik gini, hotspot titik nama Anda siapa tadi, Anda buatnya Ihya /status, enter. Ya. Kalau nggak muncul seperti ini, kita coba di sini. Kita hapus dulu di sini ya. Kita hapus. Di sini tadi kita hapus lagi. Gitu ya. Sekarang kita coba lagi di sini. Kita refresh. Statusnya kita hilangkan.
Kalau tetap seperti ini, kemungkinan yang pertama adalah di sini kita matikan dulu hotspotnya. Sorry, nggak usah dimatikan lah. Kita masuk lagi ke server profile. Kita besarin dulu ini. Ingat ya, kalau Anda mengalami seperti ini, solusinya MikroTiknya nggak usah di reset. Anda masuk ke server profile, Anda double klik yang HS Prof 1. HS itu hotspot, Prof itu profile. Anda masuk ke login ini mas, login. Cookie-nya ini Anda hapus. Ya, cookie-nya dihapus. Ingat cookie-nya dihapus, klik apply. Oke. Sekarang kita coba lagi. Hostnya kita hapus dulu. Oke, sekarang kita coba disconnect dulu ya. Disconnect. Terus wifi-nya kita hapus dulu. Wifi masuk ke manage. Seperti saya forget, saya lupakan. Oke. Tutup, kita connect lagi, kita tutup dulu. Hotspot IKEA connect. Maka kita akan diarahkan lagi ke sini. Oke, seperti ini. Nah, kita login dulu, IKEA, passwordnya 123, connect. Oke, seperti ini kita lihat di belakang ini sudah connect, ini loading. Udah ya, seperti ini. Oke. Here, kita klik sini. Sekarang kita ganti halaman loginnya ya. Kita ganti halaman loginnya. Ini kan loginnya, ini belakangnya kita coba dulu ya. Belakangnya kita ganti, di sini bukan login tapi status. Saya tutup aja lah di sini ya. Saya buka dari sini aja lah. Hotspot IKEA/status, enter. Status. Oh sorry, ini soalnya ada ini. Coba ya, soalnya saya pakai ad blocker. Saya matikan dulu. Disconnect dulu ya sebentar. Oke. Ini namanya troubleshooting ya. Sebentar. Saya benerin supaya Anda tahu juga. Hotspot. Masih saya rekam ini soalnya ya. Supaya tahu. Oke, sekarang kita coba lagi, hostnya kosong ya. Sekarang coba lagi. Hotspot IKEA connect. Oke. IKEA 1, 2, 3. Nah, ini kena blokir ini kena blokir ini. Oke. Gak apa-apa ya. Sekarang kita ganti halaman loginnya, kita ganti sekarang. Caranya gini. Di komputer Anda siapkan halaman login. Contoh di sini misalkan halaman loginnya kemarin udah share kan ya? Nah, masuk ke ebook boot RI itu ya. Bentar. MikroTik hotspot login boot RI. Oke, yang ini sekarang kita drag and drop. Perhatikan, kita tutup di sini, kita tutup seperti ini. Anda lihat di filenya ini kan masih kosong ya. Filenya. Ini saya tutup. Folder yang tadi, yang ini isinya login page tadi ini, Anda ganti dulu ya. Loginnya ini Anda buka, klik kanan, edit notepad. Gitu ya. Anda buka, terus Anda buka yang ini tadi. Loginnya Anda double klik. Ini kan namanya hotspot Udin. Diganti misalkan hotspot nama Anda siapa, contoh. Cara gantinya dibuka filenya. File loginnya ini klik kanan, buka pakai notepad plus misalkan, ya. Diganti Ctrl F pencarian, ketik aja di sini Udin. Nah, diganti misalkan hotspot Steamstar misalkan, ya. Kasih nama Anda nanti. Kita simpan, sudah simpan. Terus di sini kita coba lagi, double klik. Nah, udah. Kalau sudah, sekarang baru kita upload ke MikroTik kita. Kita upload sekarang. Masuk ke folder utamanya sini, Mas. Ini diklik kiri, tahan, di drag ke MikroTik sini. Kita lepaskan di sini.
Kalau sudah, sekarang kita masuk ke microtik tadi. Ini tutup dulu. Ya, masuk ke IP hotspot. Oke, masuk ke server profile. hsprof1 double klik. Di general ini diklik, ada HTML directory ya. Ini diganti ke HUD RI. Kita klik play. Oke, sekarang kita cek apakah sudah berubah ini. Kita refresh ya. Kita refresh, tekan F5. Nah. Oke, ini kita tutup, kita disconnect dulu lah. Disconnect. Ya, oke. Kita coba lagi buka. Apakah halamannya sudah berubah? Oke. Kita klik. Oh, ini otomatis connect ya. Sebentar, ini saya disconnect lagi, saya hapus dulu wifi-nya ya. Wifi-nya saya hapus dulu. Saya lupakan dulu. Ingat, kalau Anda nyoba ini, pastikan wifi-nya dilupakan dulu. Nyobanya nanti pakai HP sampean masing-masing ya. Diklik hotspot IKEA. Connect. Oke. Oh, ini belum tak tutup ya. Mohon maaf, ini belum tak tutup. Saya ulangi lagi. Ini saya hancurkan dulu. Wifi manage hotspot forget. Saya coba lagi. Ini saya mau ini kan pakai voucher ya. Sekarang saya pakai username password. Username password member IKEA 123. Udah ya, beres ya, seperti itu. Kalau sudah, sekarang saya klik logout. Logout. Ketika diklik logout, diperhatikan ketika diklik logout, pastikan halamannya berubah. Terus ketika diklik login, harus masukkan username password lagi, harus memasukkan username password lagi seperti ini ya. Lihat di sini. Nah, kalau misalkan nggak tampil, ini mungkin halaman webnya juga bisa gitu ya. Tinggal di refresh gitu aja ya. Oke, ini anggap aja tampil ya. Bentar. Saya masuk ke member, username-nya IKEA, password-nya 123, enter. Kita cek sekarang connect apa enggak. WinR CMD ping ke google.com. Nah, kalau destination berarti belum. Kita cari. Harus replay. Ini kan belum ya. Kita cek ke 8844. Ingat kalau destination belum connect ya. Ini contoh trouble-nya ya. Saya coba lagi. Di sini saya hapus. Di sini saya hapus. Dan sekarang saya coba lagi. Disconnect. Connect. Oke, sekarang saya buka hotspot.IKEA, enter. Member IKEA 123. Oke, sekarang kita lihat di komen prompt-nya. Nah, ini ya sudah connect ya. Oke, itu yang hotspot. Selanjutnya OSPF ya. Romon sudah, hotspot sudah, OSPF. Blokir website sudah ya, blokir website ya. Yang terakhir OSPF. Cara setting OSPF, caranya seperti ini, perhatikan. Saya masuk ke Winbox ya. Langkah yang pertama adalah klik routing, klik OSPF. Ini cara setting OSPF ya. Terus Anda klik network di sini, klik network, Anda klik IP lagi di sini, klik route ya. Oke, saya ulangi lagi. Pertama adalah klik routing, klik OSPF. Oke. Di sini ada beberapa menu ya. Ada
ada interface, ada instant, ada network ya. Sambil ini dibuka, sekarang kita buka IP route. Ada cek yang DAC. Semua yang DAC di sini silakan dimasukkan. Semua yang DAC di sini silakan dimasukkan. Caranya gini. Yang DAC yang atas ini, Anda double klik, di copy, di blok dulu, klik kanan copy, tutup. Terus di network ini Anda klik add, paste sini. Oke, klik apply. Oke, di sini ada keterangannya ether 1 ya. Kasih komentar. Ether 1. Oke. Lagi, yang bawahnya ini WLAN 1, double klik. Ini di blok, klik kanan, copy. Oke, networknya di sini, di OSPF ini Mas, klik paste. Apply, comment. WLAN 1. Tutup. Yang ketiga, ini adalah VLAN AP, copy, masuk ke network, paste, paste, apply VLAN AP. Anda pakai copy juga bisa Mas. Caranya gini, ini biarkan terbuka ini, tinggal di copy, Anda ganti aja di sini 20, belakangnya 25, klik apply, komennya VLAN server. Klik OK. Kalau sudah cirinya berhasil, di sini nanti Mas, di sini muncul DAO, itu yang pertama, ciri berhasil yang pertama. Kenapa di sini nggak muncul DAO Pak? Belum selesai. Langkah berikutnya adalah kita setting di instant. Ini kan router ID-nya 000 ya. Ini Anda double klik. Terus di sini Anda kasih nama Anda. Kita lihat di soal. Di soal untuk VLAN. Kok VLAN? Routing ya, sorry. Routing ini. Name-nya adalah PC min nomor PC. Router ID-nya nomor PC. Oke, kita cek di sini. Name-nya adalah PC min nomor PC. PC huruf besar, PC min nomor PC 24. Kalau saya 24. Router ID-nya adalah 24.24.24.24 sesuai dengan permintaan soal. Nomor PC. Kalau sudah klik apply, oke. Nah, yang pertama tadi network sini. Ingat ya, ini ya network. Semua network yang memiliki flag DAC di routing tabel. Ini routing tabel Mas. Route list ini Mas, IP route. Ini muncul routing tabel. Yang berikutnya adalah name-nya sama router ID-nya menggunakan nomor PC. Name-nya PC min nomor PC, router ID-nya nomor PC. Kita cek sekarang. Instant, name-nya nomor PC, double klik ya, nomor PC Anda, PC min nomor PC Anda, router ID-nya nomor PC Anda. Klik apply, oke. Berikutnya, areanya backbone, kita lihat areanya backbone, network, backbone semua ya, beres. Terus apa lagi yang belum ini? Interface-nya, pilih interface yang mengarah ke internet. Oke, kita cek sekarang. Pilih interface yang mengarah ke internet. Oke. Ether 1. Kenapa? WLAN. Enggak. Kalau sudah, sekarang kita cek dulu sebentar. Oke. Ether satunya saya hapus dulu sebentar. Ya, ini sebentar, saya matikan dulu ini. Terus ininya di interface-nya ini kita klik add, pilih Ether 1. Authentication-nya MD5 ya, MD5. Password-nya 12345. Ingat-ingat password-nya ini khusus untuk SPF sesuai dengan permintaan soalnya. Password-nya 12345. Ini MD5. Ini ya, password-nya ini kalau ingin tahu Anda klik setting, height-nya dihilangkan. 12345. Kalau mau hidden lagi, setting height-nya diklik. Ingat ya, pilih interface yang mengarah ke internet. Klik apply, oke. Sekarang di sini kita aktifkan lagi, ya. Berarti yang disetting di sini ada 3 tab. Yang pertama adalah interface, yang kedua adalah instant, yang ketiga adalah network.
Pak ini disable Pak, sama aktifkan Pak, di blok semuanya, Ctrl A. Nah, klik centang hijau, centang biru ini, klik. Ini kok merah Pak, gak apa-apa, kita klik instant, nanti kembali lagi ke sini, network. Nah, udah hitam. Ya. Sekarang kita cek di sini, ini pastikan running yes, ya. Di sini pastikan running yes. Nah, ini sudah muncul, Anda lihat di sini, DAO, ya. DAO. Cirinya berhasil adalah router Anda, komputer Anda bisa saya ping dari sini. Komputer Anda bisa saya ping dari sini ya. Saya kasih contoh. Salah satu router Anda saya remote di sini. Session disconnect. Saya akan cari pasangannya misalkan ya. Di sini yang sudah nyeting Romon siapa, angkat tangan. Oke, sampean ya, coba sampean ya. Sekarang saya cek. Saya perhatikan cara nyobanya gini, Cirinya Anda berhasil OSPF, saya pengujinya harus bisa ngeping komputer Anda. Caranya begini. Saya klik Romon, kita cek di sini siapa yang udah berhasil. Nah, ini. Siapa namanya, Mas? Sofyan. Ini ya. Sekarang saya coba. Please perhatikan. Ini kan Sofyan. Username-nya admin, password-nya 1 ya. Kita klik connect, Mas. Klik. Nah, tampil seperti ini. Sekarang saya cek routingnya dia ya. Misalkan saya contohkan. Saya akan coba merouting dia. Perhatikan ini. Ini contoh ya, saya seolah-olah sebagai Sofyan. Klik routing OSPF. Nah, ini kan belum setting, Mas ya. Sekarang saya setting. Perhatikan gini. Klik IP route. Ini buat bantuan ya. Klik IP route. Nah, yang kita contoh adalah yang di Aceh, yang kita ambil yang di Aceh, masih ingat. Ini adalah tabel routing. Yang di Aceh ini, Mas ya. Double klik, di copy, Mas. Copy. Masuk ke network dulu, Mas. Network. Add, paste sini, Mas. Backbone, play. Oke. Cari yang di Aceh lagi di sini, Mas. Double klik, di blok, copy. Ya, sebentar. Diganti yang atas ini nanti. Nyalakan ini yang atas itu. Paste, play, oke. Klik, add, paste, play, oke. Copy.